Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dapur Zafa. Bersama Wiwi di sini, Dapur Zafa mempersembahkan resep sambal goreng krecek dengan kentang. Sebelum dimulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya untuk bisa mengikuti video saya yang lainnya. Kita siapkan kentang sebanyak 1 kg, kemudian kita kupas kulitnya. Lalu kita rendam di dalam air supaya warnanya tidak menghitam. Kemudian kentang tadi kita potong-potong dadu seperti ini. Lakukan sampai kentangnya habis. Kemudian kita siapkan wajan yang kita beri minyak dan kita panaskan untuk menggoreng kentang yang tadi sudah kita potong dadu. Kemudian wajan kita beri minyak goreng dan biarkan sampai minyak panas. Setelah minyak panas, lalu kita masukkan kentang yang sudah tadi kita potong-potong. Kentangnya kita goreng sampai mengering ya. Nah, ini kentangnya sudah mulai mengering. Kita tunggu sampai benar-benar kering, lalu kita angkat. Kita aduk-aduk, jangan sampai kentangnya hangus. Nah, ini yang sudah matang dan kita angkat. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama sampai kentangnya semua habis. Nah, ini kentang selanjutnya juga sudah mulai matang. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kita gabung jadi satu dengan kentang-kentang yang sudah matang sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama sampai kentang-kentang ini digoreng habis ya. Nah, ini adalah kentang yang terakhir yang kita goreng, yang nanti akan kita angkat dan kita jadikan satu dengan kentang-kentang lainnya yang sudah kita goreng sebelumnya. Kentang yang sudah kita goreng bisa kita singkirkan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan kerupuk kulit atau kerupuk krecek. Di sini saya gunakan kerupuk kulit atau kerupuk krecek asli dari Jogja ya. Sebelum kita masak kerupuk kulit ini, kita masukkan, kita gabung jadi satu dengan kentangnya. Kerupuk kulitnya kita cuci dulu, supaya bebas dari kotoran ya. Takut kalau masih ada kuman-kuman atau kotoran-kotoran. Di sini saya cuci dengan air dingin biasa. Air dinginnya kita alirkan terus ke kerupuk krecek. Nah, setelah kerupuk krecek ini bersih, kemudian bisa kita tiriskan. Lalu kita lanjut untuk menyiapkan bumbu-bumbunya. Di sini sudah saya siapkan cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, udang ebi, lengkuas, dan daun salam. Kemudian bumbu tadi kita masukkan ke dalam mesin blender. Satu persatu kita masukkan. Kemudian kita beri sedikit air dan udang ebinya juga kita masukkan ya. Di sini saya gunakan 2 bungkus kecil saja. Kalau tidak ada udang ebi bisa diganti dengan terasi. Kita masukkan ke dalam mesin blender, kemudian siap untuk kita haluskan dengan mesin blender. Bumbu yang tadi kita masukkan ke dalam mesin blender, kemudian siap untuk kita eksekusi. Nah, ini bumbunya ya. Sudah kita blender dan kita haluskan. Siapkan juga wajan yang kita beri dengan minyak goreng. Tujuannya adalah untuk menumis. Minyak kita biarkan panas, kemudian kalau sudah panas, lalu bumbu yang tadi sudah kita blender kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas.
Kita tumis-tumis, kita goreng-goreng, jangan sampai bumbunya hangus. Kemudian kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek dan daun salamnya. Sampai aromanya tercium wangi. Kita lakukan, kita tumis-tumis sampai airnya menyusut ya. Nah, ini bumbunya sudah matang ya, airnya juga sudah menyusut dan wanginya sudah tercium loh. Wangi banget. Ini masakan Jawa, sambal goreng krecek dengan kentang. Bisa juga dicampur dengan kacang tolo. Ini sesuai selera. Kalau saya di sini karena ada kentang, jadi saya gunakan campurannya adalah kentang. Masakan ini adalah masakan khas Jawa. Nah, kemudian karena bumbunya sudah matang, kita masukkan kentang yang tadi sudah kita goreng dan kita sisihkan. Kemudian kita masukkan juga kerupuk kulit, kerupuk krecek yang tadi sudah kita cuci bersih. Kita aduk-aduk, jangan sampai hangus. Nah, kita aduk dengan api sedang saja. Silahkan teman-teman dan pemirsa semua yang ada di rumah mencoba ya, sambil melihat video saya yang ada di channel Dapur Zafa. Kita aduk-aduk sampai rata dan jangan sampai hangus ya. Kemudian akan kita lanjutkan untuk memberi santan sebanyak 1,5 liter. Ini adalah santan sedang, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Saya gunakan 1,5 liter saja. Dan kemudian kita aduk-aduk jangan sampai santannya pecah. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan 3 butir gula merah. Dan kita masukkan juga 2 sendok makan garam dapur. Untuk pemberian garamnya disesuaikan selera saja ya. Jika ada yang suka asin bisa ditambahkan, tapi menurut saya ini sudah cukup ya rasanya. Sayur krecek ini menggunakan santan, jadi harus kita aduk ya supaya santannya tidak pecah. Dan penampilannya pun menarik. Kemudian kita masukkan cabai rawit merahnya supaya penampilannya lebih cantik. Dan untuk yang suka pedas, cabai merahnya juga bisa dimakan ya. Kita aduk-aduk kembali supaya santannya tidak pecah. Yang terakhir, kita masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan saja. Ini baunya sudah tercium wangi banget dan rasanya pun sudah enak. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya santannya tidak pecah. Dan kita biarkan sampai kuahnya mendidih ya. Nah, kita biarkan sampai kuahnya mendidih. Jika kuahnya mendidih, jangan langsung kita matikan apinya. Harus kita biarkan sampai beberapa menit lagi, supaya sayurnya benar-benar matang dan tidak mudah basi ya. Ini sayurnya sudah mendidih ya. Saya masih tunggu 5-10 menit lagi supaya sayurnya benar-benar matang dan tidak mudah basi. Dan rasanya pun sudah enak sekali. Untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah yang belum tekan subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya, silakan tekan dari sekarang. Supaya teman-teman dan pemirsa semuanya bisa mengikuti video saya yang lainnya ya. Jangan lupa tekan loncengnya. Untuk yang ingin membuat sambal goreng krecek dengan menggunakan kacang tolo dan tahu matang juga bisa ya. Jadi kentangnya juga bisa diganti dengan kacang tolo dan tahu matang. Tahu matang sama dengan tahu coklat ya, dipotong jadi 2, kemudian ditambahkan kacang tolo. Di sini karena saya yang ada di rumah adalah kentang, jadi saya gunakan sambal goreng krecek
plus kentang. Untuk pemirsa dan teman-teman semuanya yang ingin mencoba masakan khas Jawa, bisa melihat video saya di channel Lover Java, karena di video saya ada beberapa resep masakan khas Jawa. Nah, ini apinya sudah bisa kita matikan karena sayurnya sudah benar-benar matang dan sudah mendidih. Nah, ini sudah matang, api kompornya sudah bisa kita matikan. Sayur sudah bisa kita hidangkan. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video saya di channel Dapur Java. Untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, selamat mencoba. Dan semoga video-video saya bisa bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.